Salam sepak bola ya. Tadi weekend hari ini ada match dari Serie A, ada Milan ketemu Roma, di mana Milan berhasil dapetin poin penuh. Ketemu Roma yang gue bilang Milan sekarang sedikit lebih stabil, mereka tetap nggak kemana-mana di rank 3. Lalu dari Super Copa Espanya, ya Madrid berhasil dapetin gelar ya. Jadi Super Cup ini Community Shield ya Inggris, tapi mereka mainnya di Januari. Karena apa? Karena mereka main di Arab, jadi nggak mungkin mereka mainin di tengah cuaca tarik bulan Juli, jadi digeser ke musim dingin di bulan Januari. Ya Madrid tadi gue bilang mainnya ya lumayan bagus ya, cuman terlebih dari Barcelona yang mainnya gue bilang nih agak dalam setengah hati, karena yang pertama mereka takut cedera juga, karena ajang ini juga nggak penting-penting banget juga bagi mereka terutama di sisi pertahanan ya, dimana back Barcelona ini lebih lambat, dan sebetulnya taktik Madrid ya cuma ngandelin speed doang, dan ini nggak bisa diatasi lah oleh pemain Barca. Lalu MU ketemu Tottenham, ya imbang 2-2. MU gue bilang ini dirugikan. Kenapa? Karena mereka sebetulnya di babak pertama mereka layak unggul, mereka mainnya jauh lebih bagus, tapi ketika di babak kedua justru mereka ngedrop. Justru Spurs yang gue bilang nggak lebih mendingan, cuman dua-dua ini di babak kedua nggak seintensif di babak pertama, jadi ya di babak kedua temponya lebih lambat, jadi nggak heran gue bilang ya imbang 2-2. Oke, salam sepak bola ya. Gue baru selesai nonton Piala Asia tadi ya. Irak ketemu Indonesia, di mana Indonesia kembali harus menelan pil pahit, kalah dari Irak 3-1. Sebetulnya di babak pertama sampai menit 40-an ya, ini tim udah main keren banget, berani ngepres 3 pemain sehingga Irak perlahan-lahan bolong. Cuman ya masalahnya kembali tim ini memang belum padu, sehingga banyak kesalahan yang nggak perlu lah, baik dari sisi serangan maupun dari sisi pertahanan ya. Dan golnya pun yang gol kedua ya, gue bilang ini terjadi karena ya terlepas dari offside atau enggak ya, terutama para pemain defender kita, yaitu mereka ngeblank karena perhatian mereka teralihkan dengan satu orang pemain yang terjatuh. Cuman kayak ini kan namanya levelnya udah Asia ya, jadi ketika wasit belum tiup peluit harusnya kita tetap ngepres, dan tadi di tiang kedua para pemain kita terkecoh ya. Di babak kedua justru tim kita ya 5 menit awal ini justru Irak lebih menggempur, dan beruntung golnya dianulir tadi. Namun ya terlepas itu tadi beberapa kali peluang sempat dapat, cuman ya finishingnya emang bapuk ya. Jadi gue bilang ini Indonesia harus lebih banyak latihan finishing lagi, karena tadi kita dapat 3-4 setengah peluang yang nggak bisa dimanfaatin. Dan ya tim ini emang kekurangan sosok seorang defensive midfielder, gimana Ivar Jenner ini berusaha keras ya, dia dari belakang depan nggak ada jembatannya dari seorang defender ke lini tengah, dan ini yang gue bilang jadi satu kunci lubang yang membuat tim ini salah satunya kewalahan ya. Di samping ya memang kualitas kita ya memang mediocre, kualitas pemainnya pun kalau orang bilang naturalisasi, tapi kita naturalisasi pun juga ya tim cadangan ya U21, lalu tim tier 2, liga tier 2 di Eropa atau tier 3 ya. Dan dengan kualitas yang ada ya kita nggak usah optimis bagaimana, yang penting ya mainnya harus lebih berpola. Minimal tadi seperti di babak pertama itu udah bagus, walaupun kalah, cuman kita sebagai penonton awam itu puas karena kita bisa memberikan perlawanan. Beda dengan di babak kedua ya, ketika udah kalah 3-1 itu para pemain gue lihat ini udah kehilangan fokus, dan ini harusnya kita ketika wasit belum tiup peluit harusnya coba untuk lebih fightingnya harus lebih lagi ya. Minimal kita cetak 1 gol, dan ya PR dari Sintayong ini banyak juga, apalagi nanti ketemu Vietnam, walaupun sama-sama dari Asia Tenggara, cuman ya Vietnam ini kemarin juga berikan kejutan lawan Jepang,
dan bukan tim mudah juga untuk bisa dikalahkan. Oke,